Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani Brutarigan dengan NIM CN0N021023. Saya dari Program Studi Keuangan Daerah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penganggaran sektor publik. Poin yang pertama, bagian dari konsep anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik. Namun sebaliknya, pada sektor publik, anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberikan masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi yang pertama aspek perencanaan, yang kedua aspek pengendalian, dan yang ketiga aspek akuntabilitas publik. Slide yang selanjutnya, 2. Pengertian penganggaran sektor publik. Poin yang pertama, menurut National Committee on Governmental Accounting atau NCGA, saat ini Governmental Accounting Standards Board atau GASB, definisi anggaran atau budget merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang dapat diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Poin yang kedua, penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran. Poin yang ketiga, anggaran sektor publik atau ASP merupakan suatu rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Yang selanjutnya, yang ketiga, pentingnya anggaran sektor publik. Tentu kita pernah berpikir, apa sih pentingnya anggaran sektor publik? Nah, di sini pentingnya anggaran sektor publik yang pertama, karena anggaran merupakan alat bagian dari pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang. Yang ketiga, anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Selanjutnya, bagian yang keempat, fungsi-fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan atau planning tool. Di sini didefinisikan poin pertama ini merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Yang kedua, merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan. Yang ketiga, mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. Yang keempat, menentukan indikator dan tingkat pencapaian strategi. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian atau control tool. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana lengkap atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal atau fiscal tool. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Yang keempat, anggaran sebagai alat politik atau political tool. Anggaran digunakan sebagai prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Yang kelima, anggaran sebagai alat komunikasi dan koordinasi atau coordination and communication tool. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antara bagian pemerintah. Yang keenam, anggaran sebagai alat penilaian kinerja atau performance measurement tool. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisien pelaksanaan anggaran. Yang ketujuh, anggaran sebagai alat motivasi atau motivation tool. Anggaran dapat dilakukan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis
efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang ke-8, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik atau public sphere, sebagai sarana publik untuk menyampaikan pendapat hingga mengambil tindakan. Slide yang selanjutnya. Yang ke-5, jenis-jenis dari anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran operasional atau operational recruitment budget. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin. Belanja rutin atau recruitment expenditure adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Yang kedua, anggaran modal atau investasi atau capital investment budget. Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktivitas tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan, dan sebagainya. Belanja investasi atau modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah. Slide yang selanjutnya, prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi yang pertama, otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Yang kedua, komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgeter pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Yang ketiga, keuntungan anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum atau general fund. Yang keempat, non-discretionary appropriation. Jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus memanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang kelima, periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multitahunan. Yang keenam, akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi atau hidden reserves. Yang ketujuh, jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan. Yang ke-8, diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Slide yang selanjutnya, di sini kita lihat ada siklus tahapan penyusunan anggaran, di mana tahap yang pertama itu tahap persiapan atau preparation. Tahap kedua, tahap ratifikasi. Yang ketiga, tahap implementasi. Yang keempat, bagian D, tahap pelaporan dan evaluasi. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, kepada teman-teman saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.